杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah mengamatinya sejenak dan mendengusnya, Yang memastikan bahwa pil obat itu tidak beracun. Ia kemudian membuka mulut dan meneguk satu pil obat itu ke dalam mulutnya. Sesaat kemudian alis Yang terangkat takjub, bergumam. Jadi itu sebabnya fisik semua orang begitu bagus. Semua berkat pil obat ini. Setelah mencicipinya, ia langsung mengerti kegunaan ramuan itu. Dan ramuan itu adalah obat penguat tubuh. Setelah meminumnya, Yang jelas merasakan arus hangat naik ke perut bagian bawahnya, mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, mengubah organ dalam dan tendonnya, serta memperkuat tubuh fisiknya. Meskipun efek satu ramuan pada Yang sangat minimal, praktis tak berarti. Namun bagi para prajurit yang belum secara khusus menempa tubuh mereka, ramuan ini memang menawarkan beberapa manfaat. Mengkonsumsi ramuan ini secara teratur selama bertahun-tahun niscaya akan meningkatkan kebugaran fisik seseorang. Ini mungkin alasan mendasar mengapa para prajurit yang tinggal di Pulau Hantu jauh lebih kuat daripada rata-rata manusia dan ras laut. Dan mereka semua pasti telah meminum ramuan ini. Meskipun penggunaan energi suci tidak tersedia di Pulau Hantu dan kekuatan spiritual mereka ditekan hingga batasnya, para prajurit yang tinggal di sana telah menemukan cara alternatif untuk memperkuat diri. Ada alasannya. Setiap usaha sangat berarti. Jadi Yang juga tertarik dengan ramuan ini. Namun ia tidak tahu resep atau bahan-bahannya, jadi ia harus mengesampingkannya untuk saat ini. Setelah keluar dari gua, Yang menatap ke kejauhan. Ia samar-samar dapat melihat sebuah kota di tengah Pulau Hantu. Di sanalah kemungkinan penduduk Pulau Hantu tinggal. Di tengah kota, sebuah bangunan menjulang tinggi menjulang ke cakrawala, hampir mencapai langit tanpa ujung yang terlihat. Yang mengalihkan pandangannya menatap laut yang bergelombang. Tanpa ragu dia melompat ke air, berenang maju dengan tangan dan kakinya, karena tidak dapat menggunakan energi sucinya. Ia hanya bisa mengandalkan metode paling primitif ini untuk melaut. Dia sekarang dapat memastikan bahwa Pulau Hantu tak diragukan lagi, merupakan ruang tertutup yang independen. Layaknya benua melayang yang ditemuinya saat pertama kali masuki wilayah bintang. Tempat ini memiliki hukum alamnya sendiri. Tak terpengaruh oleh bintang gelap karena merupakan ruang tertutup yang independen. Pasti ada batasnya, dan Yang ingin menemukan batas itu. Melihat apakah ia dapat menembusnya dan melarikan diri. Sekalipun gagal, ia selalu dapat menemukan cara lain, seperti masuk lebih dalam ke kota dan mencari pemilik Pulau Hantu untuk menanyakan situasinya. Jelas dia tahu jauh lebih banyak daripada yang diketahuinya. Pada saat ini, meskipun airnya sedingin es, tapi kecepatan Yang luar biasa. Banyak binatang laut berkeliaran di laut, ganas dan mengerikan. Mereka dilumat satu persatu oleh tinju dan kaki Yang. Selama beberapa hari berikutnya, Yang menyadari bahwa makhluk laut ini berbeda dari yang ada di dunia luar. Kekuatan fisik mereka tampak jauh lebih kuat daripada rekan-rekan mereka di luar, dan membasmi mereka ke laut disungguh perjuangan yang berat. Ia juga sesekali melihat beberapa kapal berkeliaran di suatu area laut. Kemungkinan besar kapal-kapal ini adalah kapal-kapal penduduk Pulau Hantu. Mereka tampak sibuk dan fokus, seolah mencari sesuatu di laut. Karena tidak ingin mengungkapkan keberadaannya, Yang menghindari mereka sebisa mungkin. Kapal-kapal ini hanya bisa beroperasi di dekat pantai. Mereka tidak akan menjelajah lebih jauh. Lagi pula, semakin dalam mereka menjelajah, semakin besar bahayanya. Meskipun binatang laut itu kemungkinan besar rentan terhadap serangan Yang, namun itu bukan berarti mereka lemah. Selama beberapa hari, Yang tidak menemukan apapun dan perlahan tidak melihat penampakan apapun lagi. Namun ia tidak menyerah dan melanjutkan penjelajahannya. Suatu hari, di tengah lautan luas,
Yangke tiba-tiba menemukan sesuatu. Ia segera memfokuskan pandangannya ke depan. Cahaya warna-warni menembus kabut tipis, menangkap pandangan Yangke, sehingga semangat Yangke langsung menyala, dan ia bergegas ke arah itu. Selama beberapa hari, ia hanya melihat pemandangan yang sama, atau lebih tepatnya tanpa pemandangan sama sekali. Ini merupakan siksaan bagi Yangke. Sekarang, dengan perubahan yang tiba-tiba, ia tentu saja sangat gembira. Apapun cahaya warna-warni itu lebih baik daripada menghadapi lautan yang tak berubah. Dalam sekejap, Yangke tiba di tempat tujuan. Namun apa yang dilihatnya membuatnya sedikit tertegun. Di tengah laut, sekuntum bunga teratai. Hitung cepat mengungkapkan setidaknya puluhan bunga teratai dengan berbagai warna. Mekar dalam warna merah muda, biru, kehijauan, perak, dan emas. Masing-masing memancarkan energi spiritual yang kaya. Teratai laut. Yang kemudian kening, tapi yang ini jelas bukan teratai laut biasa, melainkan bahan berharga untuk alkimia. Mata Yangke berbinar dan ia berenang ke arah sekuntum teratai laut biru kehijauan. Ia melulurkan tangan dan memetik sehelai kelopak, lalu mengunyahnya. Sesaat kemudian matanya semakin berbinar, dan ia tertawa terbahak-bahak. Jadi ini bahan utama ramuannya. Yangke sudah lama tertarik dengan ramuan istimewa itu, tetapi sayangnya ia tidak tahu berbuat dari apa. Ia tak pernah membayangkan perjalanan ke laut ini akan membawanya pada keberuntungan yang begitu beruntung, yang memungkinkannya menemukannya dengan mudah. Ini menunjukkan bahwa kapal-kapal yang ia temui sebelumnya juga sedang mencari jenis teratai laut ini. Hanya beroperasi di dekat pantai, sehingga kehilangan bagian kolam lilin laut ini. Yangke dengan senang hati memetik teratai laut itu, mengawetkannya dengan teknik khusus, dan menempatkannya di cincin spesialnya. Setelah memeriksa dengan seksama, ia menemukan bahwa potensi teratai laut ini sangat bervariasi, tergantung warnanya. Merah muda memiliki potensi terendah, diikuti oleh cian, perak, dan emas. Semakin kuat teratai laut, semakin sedikit jumlahnya. Bahkan, hanya ada satu teratai laut emas yang berdiri dengan anggun di tengah kolam lilin laut. Yang perak juga jarang ditemukan, hanya 6, sehingga sangat berharga. Di tangan Yangke, bahan-bahan ini akan sangat bermanfaat. Dengan levelnya, dia pasti bisa menemukan resep ramuan penguat tubuh dan menyempurnakannya sendiri. Dia tidak berniat melepaskan teratai laut manapun. Saat Yangke sedang asik mengumpulkan ikan ketika tiba-tiba mendengar suara percikan ikan di dekatnya. Saat mendekat, ia melihat seekor lumba-lumba. Panjangnya sekitar 1 kaki, berenang mendekat dari jarak dekat. Lumba-lumba itu mendekati sekuntum teratai laut berwarna biru kehijauan, membuka mulutnya dan menelan seluruh bunga itu dalam sekali teguk. Meskipun sebagian besar tubuhnya terendam air, gerakan makhluk mirip lumba-lumba itu sangat anggun, bahkan mengunyah teratai laut itu dengan gerakan lambat dan terukur. Melihat tatapan Yangke, lumba-lumba kecil itu berkedip tanpa menunjukkan rasa takut. Ekornya menampar air saat ia perlahan berenang menuju teratai laut merah muda lainnya. Sesaat kemudian, ia melahapnya juga. Lumba-lumba kecil itu tampak bersemangat, bahkan mengibaskan ekornya lebih cepat. Melihat itu, Yangke mempertimbangkan untuk mengusirnya, tetapi setelah ragu sejenak, ia menyerah. Sejak memasuki lautan, setiap binatang laut yang ia temui selalu ganas, menyerangnya tanpa peringatan. Dan lumba-lumba kecil itu tampak tidak berbahaya, karena Yangke tidak merasakan bahaya apapun darinya. Jadi ia melepaskannya. Sekarang, Yangke dan lumba-lumba itu bekerja secara terpisah, dengan cepat mengumpulkan semua teratai laut. Yangke menjarah ke 6 teratai perak dan 1 teratai emas, meninggalkan lumba-lumba kecil untuk menungguti sisanya, sehingga dia tampak sedikit tidak senang. Dengan berani berenang mendekati Yangke dan mengitarinya, sambil mengeluarkan serangkaian suara aneh. Yangke tertawa terbahak-bahak, dan setelah lumba-lumba kecil itu menyenggolnya sekali dengan kepalanya, ia merasa terdorong untuk menarik teratai biru dari cincinnya. Sehingga Yangke merasa tak kuasa menahan tatapan penuh semangat lumba-lumba kecil itu. Mata lumba-lumba kecil itu langsung berbinar dan ia mengeluarkan suara cepat, seperti bayi yang lapar.
Yangka meletakkan teratai biru itu ke mulutnya dan lumba-lumba kecil itu menelannya dalam sekali teguk. Matanya menyipit, melengkung menjadi bulan sabit, pemandangan yang sungguh indah. Begitu teratai biru berada di perutnya, lumba-lumba kecil itu bersendawa puas, berenang lebih cepat dan mengitari Yangke, menjadi lebih penuh kasih sayang daripada sebelumnya. Yangke menyeringnya lebar. Tubuhnya yang sedingin es tampak menganga setelah berhari-hari terendam air laut. Tak jauh dari sana air terbelah. Sebuah garis mendekat dengan cepat. Sepertinya ada binatang buas di bawah permukaan air yang merasakan kehadiran Yangke dan lumba-lumba kecil itu. Nafsu makannya pun tergugah. Lumba-lumba kecil itu yang sangat menyadari bahaya segera bersembunyi di belakang Yangke. Setengah mengintip keluar, mengamati dari atas. Matanya berkilat ketakutan. Yangke mengulurkan tangan dan menepuknya, memberi isyarat agar tetap tenang. Matanya sedikit menyipit, menatap binatang buas yang mendekat. Sesaat kemudian, sebuah gelombang besar menerjang ke udara, dan seekor binatang buas mengerikan yang menyerupai hiu. Sepanjang 3 kaki melompat dari air. Rahangnya terbuka lebar, gigi-giginya yang bergerigi berkilau tajam saat ia menggigit Yangke dengan ganas. Ekor lumba-lumba kecil itu mengayun dengan ganas, dan suara-suara cemas dan cepat keluar dari mulutnya. Namun Yangke tetap tak bergerak, menunggu hingga binatang laut itu berjarak sekitar 3 kaki sebelum melepaskan pukulan secepat kilat yang mengenai dahi binatang itu. Dengan Yangke di tengahnya, permukaan air di sekitarnya tiba-tiba menurun, menciptakan riak-riak yang menyebar dengan cepat. Tuar! Dahi makhluk laut yang tampak agung itu tampak runtuh. Tubuhnya yang besar remuk menjadi bola. Di bawah tekanan yang luar biasa, ia terbang ratusan kaki sebelum jatuh kembali ke laut. Tak lama kemudian, lautan darah merah memenuhi udara saat makhluk laut raksasa itu muncul. Terlentang, tak bergerak. Lumba-lumba kecil itu tampak tertegun. Matanya melirik dari Yangke ke makhluk laut yang jauh, lalu kembali lagi ke Yangke. Dia tampak bingung bagaimana makhluk sekecil Yangke bisa mengalahkan makhluk sebesar itu, mengingat ukurannya yang besar. Namun jelas ia tidak memikirkan pertanyaan itu. Sebaliknya ia menatap Yangke dengan mata penuh kekaguman, mengeluarkan suara yang menyerupai kegembiraan. Ia berenang di depan Yangke dan menyenggolnya dengan kepalanya. Yangke menatapnya dengan takjub, tidak yakin akan niatnya. Lumba-lumba itu terus menyenggol untuk waktu yang lama. Sebelum Yangke akhirnya mengerti, menunjuk punggungnya, kemudian dia bertanya, "Biarkan saya naik." Lumba-lumba itu mengangguk penuh semangat. Yangke memandangi tubuh lumba-lumba sepanjang 3 kaki itu dengan ekspresi bingung, tanpa ragu-ragu. "Itu tidak bagus. Bukankah Anda terlalu kecil?" Ia khawatir lumba-lumba itu tidak akan mampu membawanya. Namun lumba-lumba itu tidak ragu dan terjun ke laut. Detik berikutnya Yangke merasa dirinya diangkat oleh sesuatu, perlahan naik. Sesaat kemudian lumba-lumba itu setengah muncul dari air, berkicau riang sambil berenang cepat ke depan. Menunggangi angin dan ombak, cepat dan stabil. Yangke kagum. "Saya sedikit meremehkan Anda." Lumba-lumba kecil itu berenang di laut lebih dari 10 kali lebih cepat daripada dirinya. Saat ia bergerak maju, air seolah terbelah secara otomatis, tanpa hambatan apapun. Lumba-lumba kecil itu menoleh dan melirik Yangke dengan tatapan yang seolah berkata, "Puji saya lebih banyak lagi." Yangke tertawa terbahak-bahak. Tersadar dengan nyaman di lumba-lumba kecil itu membiarkannya membawanya maju. Tidak jelas spesies makhluk mirip lumba-lumba ini. Tingkah lakunya yang pemalu sebelumnya menunjukkan bahwa ia akan sulit bertahan hidup di lingkungan ini. Tetapi ia dapat memahaminya, menunjukkan kecerdasannya setidaknya setara dengan anak berusia 7 atau 8 tahun. Namun dengan lumba-lumba kecil sebagai tunggangan, Yangke merasa jauh lebih tenang. Setidaknya ia tidak perlu menghabiskan sepanjang hari di laut. Mengenai mengapa ia begitu menyayanginya, bahkan secara aktif memintanya untuk menungganginya, mungkin ia tahu akan sulit bertahan hidup di sini tanpa perlindungannya. Ini semacam kerjasama.
dan situasi yang saling menguntungkan. Yang kayak awalnya berasumsi lumba-lumba kecil itu tidak banyak berguna selain sebagai kendaraan. Tetapi ia segera menyadari bahwa ia sangat salah. Makhluk kecil itu berenang bebas di lautan, seolah tanpa tujuan dan tanpa arah. Namun ia selalu menuntun Yangke untuk menemukan teratai laut yang tersebar di seluruh laut dalam. Yangke awalnya mengira itu hanya keberuntungan, tetapi setelah 2 hari ia menyadari bahwa itu adalah kemampuan lumba-lumba itu. Dia tampaknya mampu menentukan lokasi teratai laut dari jarak ribuan atau bahkan puluhan ribu mil. Jadi Yangke mendapatkan panen yang melimpah. Selain puluhan teratai laut yang awalnya ditemukannya, dia mengumpulkan setidaknya 100 lagi pada hari-hari berikutnya. Teratai laut merah muda dan cian masih yang paling banyak, dengan perak relatif langka dan hanya 3 yang emas tersisa. Ini adalah komoditas langka. Ini adalah spesialisasi pulau hantu. Tidak tersedia di tempat lain. Dengan menggunakan teratai laut ini, Yangke dapat memberikan ramuan pengeras tubuh dalam jumlah besar. Tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan sendiri, tetapi juga dapat membantu keluarga dan teman-teman seseorang dengan cepat meningkatkan kualitas fisik mereka. Oleh karena itu, semakin banyak teratai laut semakin baik. Lumba-lumba kecil itu juga makan sampai perutnya kenyang. Itulah yang membawa Yangke untuk menemukan teratai laut. Jadi Yangke tentu saja tidak akan menghentikannya makan. Waktu berlalu begitu cepat dan sekitar 2 minggu telah berlalu. Cincin spesial Yangke berisi setidaknya 500 teratai laut. Meskipun ia tidak tahu nilai teratai laut di Pulau Hantu. Mengingat perbedaan hasil panen di laut dekat dan jauh, jelas bahwa teratai laut merupakan komoditas langka di Pulau Hantu. Kecuali Pulau Hantu mengorganisir orang-orang kuat untuk melakukan eksplorasi dan pengumpulan di lepas pantai. Mereka akan mendapatkan panen yang signifikan. Jika tidak, mereka hanya bisa mencari di dekat pantai. Suatu hari, lumba-lumba kecil membawa Yangke ke sebuah pulau. Pulau itu tidak besar, hanya berjari-jari belasan mil. Kurang dari 1/100 ukuran Pulau Hantu. Ini adalah pertama kalinya Yangke melihat pulau selain Pulau Hantu. Dan ia tentu saja penasaran. Pulau itu terhubung ke laut oleh sungai laut yang mengalir langsung ke bagian dalam pulau. Lumba-lumba kecil mengikuti sungai laut ini dan memasuki pulau. Sesaat kemudian sebuah danau muncul di hadapan Yangke. Danau ini yang terhubung ke laut di seberangnya. Menempati sekitar 1/5 pulau. Di dalamnya bunga teratai laut yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, menyilaukan mata dengan warna-warna yang cerah. Hitungan kasar mengungkapkan setidaknya 1000 teratai laut. Maka mata Yangke berbinar. Meskipun panennya melimpah, ia tak kuasa menahan senyum. Bagus sekali. Yangke duduk bersila di atas lumba-lumba kecil itu, menepuk-nepuk kepalanya dan memujinya dengan tulus. Lumba-lumba kecil itu sangat gembira. Selama beberapa hari terakhir, lumba-lumba kecil itu semakin dekat dengan Yangke, terutama setelah Yangke dengan mudah membunuh begitu banyak binatang laut. Ia sungguh memujinya. Bagaimanapun, binatang-binatang laut itu adalah monster yang mengerikan baginya. Masing-masing mampu melapnya hidup-hidup, tetapi bagi Yangke, 1 pukulan saja sudah cukup. Tak lama kemudian, pria dan lumba-lumba itu tiba di danau pulau itu. Yangke melompat masuk, menginjak daun teratai dan bergerak cepat di air. Ia mengumpulkan teratai laut demi teratai laut dengan berbagai warna ke dalam cincinnya. Tapi lumba-lumba kecil itu tak mau kalah, melahap teratai laut itu bulat-bulat. Setelah beberapa kali perutnya terasa penuh, kemudian ia berenang santai di danau, tampak riang. Hanya dalam 1 jam, Yangke telah mengumpulkan lebih dari 2/3 teratai laut. Saat energinya meluap, siap menyapu bersih area tersebut. Tiba-tiba terdengar raungan memekakkan telinga. Raungan itu dipenuhi tuduhan darah dan air mata, duka dan kemarahan yang tak terlukiskan, seolah-olah orang tuanya telah meninggal. Brengsek, beraninya Anda mencuri teratai huntian saya.
Setelah mengucapkan kata-kata itu, sesosok tubuh bergegas mendekat dari jarak dekat, memelototi Yangke dengan amarah. Ia mengetakkan kaki dan melompat ke udara. 2 jejak kaki yang dalam tertinggal di tanah. Di udara, pria itu meninju Yangke. Pukulan itu terdengar sunyi, ringan, dan tak berdaya, tetapi mata Yangke menyipit, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Ia menarik nafas dalam-dalam, meraung panjang, lalu melompat ke udara, meninju ke depan. Kemudian kedua tinju itu saling bersentuhan tanpa gerakan yang berarti, dan pola-pola kekuatan yang terlihat terpancar di udara, menyapu seperti riak. Adegan itu seolah membeku. Tak lama kemudian terdengar suara memekakkan telinga dan kekuatan dahsyat meledak, langsung mendistorsi ruang. Yangke terlempar keluar dan prajurit tak dikenal itu pun tak mampu menstabilkan tubuhnya. Ia berguling-guling beberapa kali di udara. Bagaimana ia bisa sampai di sini dan bagaimana ia terdorong mundur? Yangke mendarat ringan di atas daun teratai dan menatap ke depan. Baru setelah itu ia sempat mengamati pendatang baru itu. Yangke mengejutkannya. Pria itu adalah seorang pria parubaya bertubuh pendek, bahkan dalam posisi berdiri tegak. Yangke memperkirakan pria itu lebih pendek 1 kepala darinya. Kulitnya segelap dasar pot, sebanding dengan Yanpei dari rumah harta karun. Mungkin karena Yangke telah mencuri harta karunnya, kulitnya yang sudah gelap menjadi semakin gelap. Ia mengenakan pakaian sederhana yang terbuat dari kulit binatang laut tak dikenal. Compang-camping. Otot-ototnya yang menonjol penuh dan kekuatan yang dahsyat, menarik perhatian. Dapat dikatakan bahwa meskipun bertubuh pendek, proporsi tubuh pria tua itu sangat proporsional. Mencerminkan kualitas fisik yang tangguh. Pria tua itu jelas tidak menyangka Yangke akan mampu menahan pukulannya secara langsung dan tidak terkalahkan. Ia sedikit mengernyit setelah mendarat, lalu menyerangnya lebih cepat lagi dan meraung. Siapkan nyawa Anda, anak muda, hari ini Anda atau saya. Yangke telah menjara 2/3 teratai Huntian, sebuah nasib yang jauh lebih serius daripada nasibnya sendiri. Bagaimana mungkin ia membiarkan Yangke pergi begitu saja? Sebenarnya, Yangke tidak ingin terlibat dalam pertarungan buta dengan pria seperti itu. Tetapi dilihat dari sikap dan nada bicaranya, dia tahu masalah ini tidak akan berakhir damai. Terlebih lagi ia jarang bertemu lawan seperti lelaki tua itu, jadi ia tentu saja bersemangat. Alih-alih mundur, Yangke malah maju sambil tertawa terbahak-bahak. Di udara, kedua sosok itu bertabrakan dan terpisah. Sesaat sebelum ledakan dahsyat bergema, saling serang kedua ini masih seimbang, tak ada yang unggul. Tanpa jeda, keduanya kembali saling serang. Lumba-lumba kecil yang bersembunyi di danau di pulau itu mendongak, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tuar! Ledakan terus bergema dari pulau kecil itu. Yangke dan lelaki tua itu perlahan-lahan mengubah medan pertempuran mereka agar tidak mempengaruhi teratai laut di danau. Mereka berdua memiliki kekhawatiran yang sama. Mereka tidak ingin merusak bahan-bahan alkimia yang berharga. Beberapa menit kemudian medan perang beralih ke lautan. Mata Yangke berbinar dan ia mengerahkan seluruh kekuatan fisiknya. Menghadapi lelaki tua tak dikenal itu dalam pertukaran pukulan dan tendangan yang sengit. Gaya bertarung brutal ini memberinya kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak peduli dengan luka-lukanya. Seolah-olah ia siap bertarung sampai mati dengan lelaki tua itu. Dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ekspresi lelaki tua itu tegas dan ia diam-diam terkejut. Dia telah berada di Pulau Hantu selama ratusan tahun dan telah lama memahami metode kultivasi yang dibutuhkannya untuk bertahan hidup di sana. Ia mengira pencapaian fisiknya sudah sangat tinggi, cukup untuk menduduki posisi puncak di wilayah bintang. Namun ia tidak menyangka seorang pemuda yang tiba-tiba muncul mampu melawannya dengan begitu efektif. Kualitas fisik pemuda ini sama sekali tidak kalah dengan dirinya. Sampai suara tulang patah dan darah berceceran terus-menerus. Lelaki tua itu tercengang saat mengetahui bahwa darah pemuda itu tidak berwarna merah, melainkan keemasan.
Di dalam darah emas itu energi kekuatan darah dan berfluktuasi energi yang luar biasa memenuhi udara. Darah pemuda itu seakan sebanding dengan materia suci yang paling berharga. Nah, keberuntungan Anda telah berakhir. Mata lelaki tua itu meredup. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah harta rahasia berbentuk palu besi tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Memanfaatkan momen ketika Yangke menangkis pukulannya, ia mengayunkannya dengan ganas. Menghantamkannya ke dada Yangke, meskipun ia tidak bisa menggunakan esensi sucinya untuk melepaskan kekuatan penuh harta rahasia itu. Dengan kekuatan lelaki tua itu yang luar biasa, palu itu cukup kuat untuk membelah dunia. Jika mengenai Yangke, kepalanya pasti akan meledak menjadi debu. Dan Yangke tidak menyangka kelicikan lelaki tua itu. Saat palu itu mendekat, pupil matanya sedikit mengecil dan ia segera memiringkan kepalanya. Pada saat yang sama, cahaya warna-warni tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Cahaya merah muda itu bergeser pelan-pelan didominasi oleh cahaya kuning tanah, menyelimuti tubuh Yangke, dan itu adalah pedang 5 elemen abadi, pedang tanah. Yangke mengolah energi pedang bumi, mengambil energinya dari pasir ilahi evolusi agung. Material langka setingkat raja kekosongan ini secara inheren memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa tinggi. Di bawah komando Yangke, pedang bumi dengan cepat membentuk perisai, menangkis palu besi tersebut. Dengan suara keras, perisai energi berwarna kuning tanah itu hancur, dan palu besi itu menghantam paha Yangke. Tubuh Yangke sedikit merosot, tetapi ia segera pulih. Dengan seringnya muram, ia merunduk, menerobos lingkaran pertahanan lelaki tua itu. Mengangkat tangannya dengan ganas. Lelaki tua itu berteriak kaget dan mundur dengan tergesa-gesa, tetapi ia tetap tak bisa menghindari serangan balik yang mematikan ini. Dagunya dicengkeram oleh tangan Yangke, menyebabkan kepalanya tersentak ke belakang. Jika bukan karena kekuatan fisiknya yang luar biasa, satu pukulan ini sudah cukup untuk membunuhnya. Meskipun begitu, lelaki tua itu melihat bintang-bintang dan hampir pingsan. Dia terhuyung mundur beberapa meter, nyaris tak mampu menahan diri sebelum melirik Yangke dengan tatapan takut dan segera melarikan diri. Yangke bertahan kening, berdiri diam tanpa mengejar. Ia menunggu hingga lelaki tua itu menghilang dari pandangan sebelum memutar bahunya yang terbentur palu. Dengan suara gemeretak, tulang yang terkilir itu sembuh. Orang tua ini, Yangke merenung, dia tak pernah punya waktu atau tenaga untuk menanyakan asal-usul lelaki tua itu atau mengapa ia tinggal begitu jauh dari pulau hantu. Seekor lumba-lumba kecil berteriak dari danau. Yangke menoleh dan melihatnya, menatapnya dengan gugup, seolah khawatir akan ada yang terluka. Dia memberinya tatapan meyakinkan lalu mendekat dengan santai. Sepertiga teratai laut di danau masih belum dipanen, dan Yangke tentu saja berniat untuk tidak melewatkan satu pun. Lelaki tua itu baru saja menyebut teratai laut ini teratai hentian, dan Yangke yakin ia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Mungkin seperti dugaannya, teratai huntian adalah tanaman khas pulau hantu, hanya beredar di dalam pulau hantu, dan tak seorang pun bisa membawanya keluar. Setelah beberapa saat, Yangke telah mengumpulkan semua teratai huntian. Dia mendongak dengan penuh arti dan melihat lelaki tua itu berdiri di puncak bukit beberapa mil jauhnya. Wajahnya dipenuhi luka dan amarahnya, matanya menatapnya dengan mata pasrah. Rasanya seperti wanita yang begitu ia sayangi telah dengan mudah dimenangkan oleh pria lain. Yangke menyeringnya padanya. Lelaki tua itu geram, berbalik dan pergi dengan marah. Karena dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Yangke. Dan daripada mempermalukan diri sendiri, lebih baik menutup mata. Kemudian Yangke menemukan sebuah gubuk kayu sederhana di dekatnya. Mungkin dibangun oleh lelaki tua itu, dan pindah tanpa ragu-ragu. 3 hari kemudian, ketika Yangke sedang mempelajari efek dari teratai huntian dan pil penempa tubuh, dia berharap untuk menyempurnakannya, tapi dia mendengar langkah kaki di luar kabin. Yangke tersenyum tipis, meletakkan pekerjaannya dan menunggu dengan tenang. Sesaat kemudian pintu kabin terbuka,
Pria tua itu dengan wajah cemberut berdiri di kejauhan, sekitar 3 kaki dari Yangke. Dia mengamati Yangke dengan tatapan yang rumit. Setelah jeda yang lama, ia berkata dengan suara pekat, "Anda bukan dari Meng Yue?" Yangke melututkan kening dan bertanya, "Siapa Meng Yue?" Raut keheranan terpancar di wajah pria tua itu. Ia mengamati Yangke dengan sesama, seolah ingin memastikan apakah dia berbohong. Namun mata Yangke jernih dan ia balas menatapnya dengan penuh tanya. Pria tua itu mengangguk tanpa suara. Sikapnya sedikit melunak. Amarahnya tak sekuat dendam atas pembunuhan ayahnya dan penyitaan istrinya. Ia berbicara perlahan. "Anda tidak kenal Meng Yue? Sepertinya Anda belum lama di Pulau Hantu." "Pak Tua, Anda bijak," puji Yangke dengan santai. "Anda benar, saya baru sekitar sebulan di sini." "Pantas saja." Pria tua itu memaksakan senyum yang agak canggung. "Karena Anda bukan dari Meng Yue, kita bisa bicara." "Itulah yang saya maksud." Yangke tersenyum tipis. Jika tidak, ia tak akan tinggal di pulau ini. Bagaimanapun, Yangke tak tahu banyak tentang Pulau Hantu, dan ia juga tak bisa menyelami isi pulau ini lebih dalam. Setelah akhirnya bertemu seseorang yang masih hidup di sini, seseorang yang tampak seperti seseorang yang telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, jadi dia tentu ingin memanfaatkannya. "Bolehkah saya masuk dan berbicara?" tanya laki tua itu agak kesal. "Tentu saja, disinilah Anda tinggal." Yangke mengundangnya dengan santai. Mulut lelaki tua itu berkedut, tetapi ia tak menunjukkan rasa takut. Meskipun ia merasa tak mungkin menandingi Yangke, ia yakin ia bisa melarikan diri jika terjadi pertarungan sengit. Dia yakin Yangke tak akan sebodoh itu untuk melawannya sampai mati. Setelah lelaki tua itu duduk di hadapannya, Yangke bertanya, "Pak Tua, siapa Meng Yue yang baru saja Anda sebutkan?" Lelaki tua itu mendengus. "Pencuri." Yangke tertegun berpikir bahwa lelaki tua itu tampaknya menyimpan dendam mendalam terhadap Meng Yue. Kalau tidak, ia tak akan menggertakkan giginya hanya dengan menyebut namanya. Dia penguasa Pulau Hantu saat ini. Tambah lelaki tua itu. Meng Yue adalah tuannya. Yangke mengangkat sebelah alisnya. Saat pertama kali tiba di Pulau Hantu, ia mendengar pria ramping itu menyebut kata tuan. Dia tak menyangka akan mengetahui nama tuan itu dari laki tua ini. "Benar." Yangke memutar bola matanya dan bertanya sambil tersenyum. "Pak tua itu bilang dia penguasa Pulau Hantu saat ini. Mungkinkah ada tuan lain di masa lalu?" Lelaki tua itu menatap Yangke dengan heran. Diam-diam mengagumi ketajaman pikirannya. Lalu ia berkata dengan bangga, "Tuan sebelumnya adalah saya." Yangke tertegun sejenak, lalu mempalkan tinjunya dan berkata, "Saya kurang ajar. Anda hanya anjing liar." Laki tua itu menertawakan dirinya sendiri tanpa berpura-pura dan berkata, "Sekarang saya hanya bisa bersembunyi di sini dan bertahan hidup. Apa yang harus saya katakan? Lagi pula saya dikalahkan oleh Anda." "Itu hanya keberuntungan," kata Yangke dengan rendah hati. Lelaki tua itu tidak membahas masalah itu lebih lanjut. Menatap Yangke dalam-dalam dan berkata, "Apakah Anda sudah berlatih teknik pemurnian tubuh yang sangat canggih?" Beberapa hari yang lalu, saat bertarung melawan Yangke, Yangke tiba-tiba mengaktifkan pedang 5 elemen abadi. Dan penglihatannya yang tajam, ia secara alami menyadari sesuatu yang sedang terjadi. Di Pulau Hantu, energi suci sama sekali tidak dapat digunakan. Satu-satunya penjelasan untuk cahaya warna-warni itu adalah teknik pemurnian tubuh. Kekuatan yang diolah melalui teknik pemurnian tubuh berada di luar jangkauan energi suci. Dan tentu saja tidak tunduk pada batasan Pulau Hantu. "Iya," kata Yangke tanpa menyembunyikan apapun. Raut wajah laki tua itu tiba-tiba berapi-api. Teknik pemurnian tubuh relatif langka di seluruh wilayah bintang, dan teknik tingkat lanjut bahkan lebih langka lagi. Namun kelangkaannya tidak membuatnya berharga. Pertama, teknik pemurnian tubuh sulit untuk dikultivasikan.
Bahkan teknik yang sederhana pun penuh dengan kesulitan ketika dikultivasikan ke tingkat tinggi. Kedua, para prajurit tidak memiliki energi untuk mencurahkan kedua teknik tersebut. Karena kekuatan dan kelangsungan hidup seorang prajurit bergantung pada energi suci dan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, meskipun banyak yang menyadari manfaat dari tubuh fisik yang kuat, mereka seringkali tidak memiliki sarana untuk mengolah keduanya. Namun di Pulau Hantu, segalanya berbeda. Di tempat angker ini, di mana energi suci tidak dapat digunakan dan kekuatan spiritual ditekan, mengolah teknik pemurnian tubuh adalah jalan terbaik dan kecerdasan bagi para pejuang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak pejuang telah bermigrasi ke Pulau Hantu, dan tentu saja banyak teknik pemurnian tubuh yang mengalir deras. Pria tua itu juga mengolahnya, tetapi tekniknya sangat biasa. Sangat berbeda dari pedang 5 elemen abadi milik Yangke. Kekuatan pedang 5 elemen abadi bukan berasal dari tekniknya sendiri, melainkan dari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengolahnya. Dan pria tua itu percaya bahwa jika ia bisa mendapatkan teknik pemurnian tubuh milik Yangke, kekuatannya sendiri akan meningkat pesat. Jadi setelah mendengar bahwa Yangke memiliki teknik pemurnian tubuh yang begitu mendalam, matanya berbinar-binar penuh semangat. Sebagai seorang pejuang yang tangguh, ia tahu bahwa teknik bukanlah sesuatu yang bisa diminta begitu saja. Jadi dia hanya bisa menahan keinginannya dan menghindari rasa malu untuk mencarinya. Perkenalkan, saya Sahu. Dia mengatakan ini dengan nada angkuh, seolah-olah Yangke pasti pernah mendengar tentangnya. Sayangnya dia kecewa. Yangke hanya mengepakkan tinjunya dan berkata, "Jadi Tuan Sa, saya Yangke." Sahu merutkan kening dan bertanya ragu-ragu, "Anda belum pernah mendengar nama saya?" Yangke terkekeh. "Tuan Sa, Anda dari laut dalam kan?" Sahu mengangguk, menyadari. "Anda dari pedalaman?" "Iya." Sahu mengerti. Di bintang kegelapan, para prajurit laut dalam dan daratan berasal dari dua sistem yang berbeda. Meskipun mereka tidak sepenuhnya terasing satu sama lain, mereka jarang menginjakkan kaki di wilayah masing-masing. Tidak mengherankan jika orang-orang dari pedalaman tidak tahu nama-nama orang kuat di laut dalam. Setelah mengetahui hal ini, ekspresi Sahu sedikit cerah, dan ia terkekeh pelan dan berkata, "Sesudah di sini selama lebih dari 300 tahun. Saat itu saya adalah kepala istana kedua dari Istana Samudra. Bagaimana keadaan Istana Samudra sekarang?" "Pak Tua, kepala istana kedua dari Istana Samudra." Sekarang giliran Yangke yang terkejut. "Sejujurnya, Pak Tua, saya berasal dari sekitar Pulau Siangkuang, rumah bagi Istana Samudra. Istana Samudra sekarang menjadi kekuatan yang tangguh di laut dalam, nomor 1 di antara umat manusia yang mampu menyangi Istana Dewa Laut." Sahu mendengarkannya dengan tenang dan senang. Anak-anak itu cukup cakap. Mereka tidak merusak warisan leluhur. Apakah Anda memiliki koneksi dengan Istana Samudra? Bagaimana Anda bisa sampai di Pulau Siangkuang? "Saya hanya kebetulan lewat." "Tidak juga." Yangke terkekeh. Mungkin karena dia telah mengetahui tentang koneksi Istana Samudra, Sahu merasa jauh lebih tenang. Melihat Yangke tidak seagresif anak muda lainnya, dia tentu saja senang. Jadi mereka berdua mengesampingkan kecanggungan dari pertarungan mereka sebelumnya, dan terlihat dalam percakapan yang menyenangkan. Dan Yangke perlu mengetahui situasi di Pulau Hantu. Sementara Sahu ingin menanyakan tentang keadaan terkini Istana Laut Bawah. Keduanya bertukar pertanyaan dan suasananya menjadi harmonis. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.